kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya mengenai pinjam meminjam barang farmasi, obat atau BHP. Nah, dalam kasus pinjam meminjam ini ada dua kasus yang akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu kasus rumah sakit melakukan pinjaman atau dari rumah sakit lain yang melakukan pinjaman. Nah, di sini sebenarnya nanti transaksi pinjam meminjam itu ada aja di sini. Pinjaman ke rekanan berarti rumah sakit yang meminjamkan ke rekanan. Pinjaman dari rekanan berarti dari rekanan yang memberikan pinjaman ke rumah sakit. Nah, rekanan di sini yang dimaksud bisa puskes, bisa rumah sakit lain, atau mungkin dari instalasi farmasi dinas kesehatan. Oke. Nah, kita akan bahas kasus pertama yaitu rumah sakit yang memberikan pinjaman ke rekanan. Rumah sakit yang meminjam ke rekanan. Oke. Nah, langkah pertama adalah melakukan pemesanan. Jadi pemesanannya itu diinput di menu pengadaan farmasi, pilih pemesanan, kemudian klik tambah pemesanan. Oke. Nanti dipilih tujuan pemesanannya. Ini kan tidak ada. Untuk melengkapi data ini nanti bisa masuk ke menu administrasi, pilih supplier. Nah, kenapa supplier? Di sini maksudnya dari pihak luar yang mengirimkan barang, yang menyuplai barang, entah itu statusnya dalam bentuk pinjaman, hibah, sumbangan ataupun jual beli. Nah, di sini misalkan kita gunakan saja contohnya RS Rekanan, alamat RS Rekanan, kemudian nomor kontaknya kita happen aja, simpan. Oke. Nah, selanjutnya kembali ke sini, tambah pemesanan, pilih RS Rekanan tadi ya. Nah, kemudian jenis pemesanannya ini kita pilih yang peminjaman. Nah, apa yang membedakan dari ketiga ini? Ini kalau kita pilihnya pembelian, kemudian ada barangnya masuk, kita input berdasarkan pemesanan tadi, pemesanan yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, maka hasil inputannya tadi itu selain terbentuk yang namanya terima barang, data penerimaan barang, akan terbentuk juga yang namanya data faktur pembelian ya, kalau memang jenis pemesanannya pembelian. Tapi kalau pemesanannya permintaan atau peminjaman itu data penerimaan barangnya ada tapi fakturnya tidak ada karena memang bukan transaksi jual beli. Oke. Kemudian barang pesanan ini disesuaikan saja sesuai dengan pilihan mana yang paling tepat ya, tergantung barang yang akan dipinjam. Nah, untuk ini contohnya kita ambil obat atau barang lainnya. Nanti obat-obatnya nanti atau barang yang akan dipinjam di list saja di sini. Misalkan kita cari paracetamol ya. Berapa banyak yang akan dipinjam dalam satuan 10 box. Nanti tinggal cari lagi barang selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada yang bertanda tangan. Oke. Nanti di surat pemesanan itu di bagian bawah siapa yang bertanda tangan ini bisa dipilih. Apoteker pendamping. Nah, cuma memang biasanya kan apoteker kan ya bertanda tangan ya. Nah, data ini itu bisa dilengkapi itu di menu ini, administrasi profil instalasi farmasi. Misalkan sini kita pilih sebagai apoteker pengelola atau apoteker penanggung jawab, nomor SIPA si apoteker penanggung jawab atau pengelola, kemudian simpan. Kita kembali lagi ke menu tadi ya, peminjaman buat barang lainnya. Oh ya, di sini tadi sudah menjadi apoteker PJ sesuai dengan inputan yang kita sudah rubah di menu profil instalasi farmasi. Oke, kita coba paracetamol Ivar 10 box, kemudian kita coba miskin amoxicillin ya 500 mg juga sebanyak 10 box. Oke. Nah, berarti ini kita mengirimkan atau membuat pemesanan yang statusnya pinjaman ya ke RS Rekanan. Setelah kita simpan, kita lihat ini kan, nah, ini nomor suratnya. Kalau kita lihat detail kayak gini kan, nah, ini tadi apoteker PJ, ini nomor SIPA-nya. Nah, ini kalau dicetak sebenarnya juga bisa seperti ini bentuknya ya, yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya, mengajukan pemesanan obat dan seterusnya. Nah, nanti ini tinggal dicetak ya, kayak gitu, tinggal di print. Setelah dikirim, kalau ini memang mau menggunakan format surat pesanan dari SIM RS ya. Nah,
Setelah barangnya sampai, ini kita kembali lagi ke menu pemesanan ini. Yang di sini yang tadi statusnya ini pemesanan, ini tinggal klik kanan, pilih terima barang. Ya, pilih terima barang. Oh ya, sebelumnya bawah ini adalah halaman untuk gudang farmasi. Jadi ini loginnya gudang. Karena di apotek atau di depo ini tidak ada menu pengadaannya. Jadi ini khusus untuk gudang, ya. Nah, kemudian barang ini bisa diisi di sini ya. Nomor surat jalan artinya nomor surat yang disertakan dengan barang yang dikirim dari rekanan tadi. Terserah di sini misalkan mau diisi apa saja sebagai bukti, tanggalnya 7 misalkan, tanggal penerimaan juga tanggal sini sesuai dengan tanggal penginputan. Nah, barangnya itu diterima di mana? Kalau di apotek berarti nanti barangnya langsung masuk ke stok apotek. Kalau gudang berarti nanti barangnya masuk ke stok gudang dulu. Untuk anggaran ini diabaikan saja karena ini juga sifatnya peminjaman, jadi tidak ada bayar membayar, ya. Nah, ini kemudian disesuaikan diisi. Kalau memang dimasukkan ada info nomor batch-nya, tanggal kadaluarsanya kapan, gitu ya. Ini juga nomor batch-nya berapa, tanggal kadaluarsanya tanggal berapa, kayak gitu. Oke, satuannya bentuk box, kemudian disimpan. Sukses, data berhasil disimpan. Ketika kita lihat penerimaan barang, ya, ini ada datanya terbentuk penerimaan barang. Barang masuk, kadaluarsanya kapan, nomor batch-nya, jumlahnya berapa banyak, berdasarkan pemesanan, berdasarkan nomor surat jalan, tanggal berapa penerimaannya, ya, diterima dari mana. Oke. Nah, selain itu, karena ini sifatnya peminjaman, bukan pembelian. Kalau pembelian nanti dia masuk ke daftar sini kan. Nah, yang peminjaman ini karena pinjamannya dari rekanan, berarti kita masuk ke sini. Ya, pinjaman dari rekanan. Nah, ini ada pinjaman dari RS rekanan, tanggal berapa barangnya diterima dengan statusnya belum dikembalikan. Ya, statusnya belum dikembalikan. Ini untuk meminta atau memesan dan menginput barang yang dikirim dari rekanan dengan status pinjaman, ya. Nah, mau lihat detailnya seperti ini juga. Kemudian setelah berapa lama barang tersebut dikembalikan, itu bisa dengan klik di sini retur pinjaman. Oke. Nah, ini adalah bentuk untuk pengembalian pinjaman barang ke RS rekanan tadi. Yang dikembalikan berapa banyak dan statusnya apakah memang sudah dikembalikan semua atau baru sebagian. Nah, ini akan menentukan tadi. Kalau memang sudah dikembalikan, yang tadi ini jadi statusnya juga sudah dikembalikan. Nah, ini untuk untuk melihat ini ya kondisi. Artinya bisa jadi mungkin karena RS rekanan sudah sangat butuh yang amoksilin dan baru ada stok amoksilin, mungkin baru yang ini dikembalikan. Nah, ini statusnya kayak gitu. Ini baru ini yang bisa dikembalikan, amoksisilin, paracetamolnya belum. Nah, ini bisa seperti itu. Tapi jadi otomatis yang penting statusnya dipilih belum dikembalikan. Artinya belum dikembalikan semuanya, masih ada yang tersisa gitu. Tapi kalau sudah dikembalikan semua, ini bisa langsung pilih sudah dikembalikan. Yang bertanda tangan di sini. Nah, ini keperluannya untuk surat pengembalian atau surat returan gitu. Nah, di sini siapa yang bertanda tangan. Oke. Kalau memang sudah sesuai dengan jumlah yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan dan sudah dikembalikan semua statusnya, nanti kemudian tinggal disimpan sampai berhasil. Kalau mau cetak surat pengembaliannya bisa seperti ini. Oke, kembali kita lihat di sini statusnya sudah dikembalikan. Ya, untuk melihat stoknya, tadi kan kita melakukan peminjaman paracetamol Evars ya. Kalau kita cek kartu stoknya di sini tanggal 7 Januari yaitu hari ini, itu diterima dari RS rekanan berdasarkan bukti penerimaan barang sebanyak 1000 kaplet. Kemudian dikembalikan lagi. Nah, ini ada retur peminjaman, nomor retur peminjaman.
keluarlah dia sebanyak 1000 couplet karena dikembalikan sebanyak 10 box. Nah, retur data ini, data retur peminjaman ini nanti bisa dilihat di sini. Ya, ini bukti dari setelah diretur atau telah dikembalikan pinjaman dari RS rekanan. Seperti itu ya. Yang detail untuk melihat, bisa untuk mencetak. Itu kasus pertama. Kemudian kasus kedua yaitu pengiriman atau mengirimkan barang pinjaman ke RS rekanan. Nah, caranya dari menu pengadaan farmasi peminjaman pilih pinjaman ke rekanan. Nah, kemudian klik kirim barang. Pilih siapa yang memesan, ya, nomor surat pesanan mereka, kayak gitu, tanggal suratnya tanggal berapa, ya, kemudian masukkan adalah barang yang dipinjam. Kebetulan tadi di gudang barang yang ada itu paracetamol KF ya, stoknya hanya 8 box. Jadi kita bisa ke pinjaman ke rekanan, kirim barang. Ini pilih RS rekanan, nomor surat, tanggal surat, kemudian cari paracetamol KF. Pilih sebanyak 5 box karena yang dipinjam misalkan cuman itu. Kemudian kita simpan. Setelah berhasil, kita lihat daftar pinjaman. Di sini ada pinjaman pinjaman ke RS rekanan tanggal 7 Januari dan itu belum dikembalikan. Ya, ini adalah user yang melakukan penginputan data pinjaman ke rekanan. Ini ya, pinjaman ke rekanan ya. Setelah dari RS rekanan mengembalikan barang, ini nanti sama, klik kanan, nanti cuman pilihannya di sini adalah terima pengembalian ya, bisa juga lewat sini terima pengembalian. Nah, diterima dari RS rekanan, surat kirim mereka, tanggal surat, kemudian diterima di gudang barang tersebut. Nah, ini dikembalikan sebanyak 5 box misalkan ya. Nah, barang yang dikirim ini batch-nya berapa, itu perlu dicatat, tanggal kadaluarsanya. Setelah itu kita simpan. Berhasil, kalau kita kembali di sini statusnya sudah dikembalikan. Ya, jadi nanti bisa dipantau di sini. Kalau ini tidak ada surat retur pinjaman karena memang mereka yang mengembalikan, dari rumah sakit rekanan yang mengembalikan. Nah, kalau kita lihat stoknya yang paracetamol KF tadi ya, ini di sini kembali jadi 8 box. Ini tanggal 7 Januari dipinjamkan, bunyinya dipinjamkan ke RS rekanan berdasarkan surat nomor ini, surat permintaan dari RS rekanan. Keluar sebanyak 500, yang tadinya 800 tinggal 300. Kemudian setelah dikembalikan, nah ini diterima dari RS rekanan ya, bukti penerimaan barang, kemudian masuk sebanyak 500, yang tadinya 300 kemudian berubah jadi 800 ya. 800 kalau kita konversi ke box berarti isinya 8 box total stoknya. Nah, ini stok gudang. Jadi seperti itu untuk langkah-langkah pengolahan data pinjam meminjam barang farmasi ya. Jadi di sini perlu saya perjelas lagi, pinjaman ke rekanan berarti arahnya rumah sakit memberikan pinjaman. Ya, kalau memberikan pinjaman berarti tidak perlu menginput permintaan dulu, tapi adanya kirim barang. Kalau pinjaman dari rekanan berarti rumah sakit yang meminta pinjaman ke rekanan ya, atau pinjamannya itu datang dari rekanan. Nah, karena rumah sakit yang melakukan permintaan peminjaman tersebut, maka perlu dilakukan input pemesanan dulu. Ya, pemesanan dengan jenisnya yaitu peminjaman. Setelah barang diterima, diinput, nanti data-datanya akan masuk ke sini. Nah, ini akan nanti berisi daftar riwayat pinjaman dari rekanan, sedangkan di sini adalah riwayat rumah sakit memberikan pinjaman. Saya rasa cukup jelas sampai di sini
pembahasan kita kali ini. Selamat mencoba.